Cerita ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Erik menyelamatkan nenek sekarat. Dear Alma, pada suatu pagi buta, seorang petugas pemadam kebakaran di Copenhagen bernama Erik menerima panggilan telepon. Pagi buta ya, Pak? Pagi buta itu pagi sekali, subuh-subuh. Nggih sik gelap. Copenhagen niku nama kota nang negara Denmark, nang Eropa. Nang Copenhagen niku nek musim dingin enten salju. Salju tuh. Nggih. Namanya Bapak, tapi kalau kau tuh manggil salju musim salju. Orang-orang manggil salju. Iya, orang Melayu nek bilang salju itu salji. Pada suatu pagi buta, seorang petugas pemadam kebakaran di kota Copenhagen bernama Erik menerima panggilan telepon. Tolong saya, tolong saya, tolong saya, tolong. Terdengar suara lemah seorang perempuan tua. Ibu berada di mana? Tanya Erik. Saya tidak tahu. Tolonglah saya. Siapa nama ibu? Saya tidak ingat. Saya lupa. Rasanya tadi kepala saya membentur lantai. Tolong. Baik, Bu. Jangan khawatir. Kami akan menolong ibu. Harap telepon jangan dimatikan. Erik segera mengontak kantor telepon untuk melacak alamat rumah tempat nomor telepon ibu yang menderita itu. Gagal. Kantor telepon tidak bisa melacaknya. Erik tidak kehabisan akal. Ia kembali bertanya kepada si penelepon. Apa yang ibu lihat saat ini? Jendela, dan di luar terlihat juga lampu jalan. Tolong saya. Suara ibu terdengar putus asa dan semakin terbata-bata. Terbata-bata ya, Pak? Terbata-bata itu putus-putus ngomongnya. Bagaimana bentuk jendelanya? Bentuknya bujur sangkar. Apa bujur sangkar itu? Oh, sangkar iku lan. Sangkar burung lan. Nek bujur sangkar iku kotak persegi berbentuk kotak. Dengan keterangan itu, Erik menyimpulkan rumah si penelepon terletak di kawasan kota tua di ibu kota Denmark itu. Nah, kota Copenhagen itu nang negara Denmark. Erik lalu menelepon atasannya, menceritakan masalahnya. Ia lalu meminta agar sebanyak mungkin mobil pemadam yang tersedia dikerahkan ke wilayah kota tua. Atasannya berkata, "Ini pekerjaan berat, Erik. Susah sekali. Tapi kamu hebat. Upaya ini layak dicoba. Tugas kita memang menyelamatkan orang." Lagi pemadam ini. Kemudian sebanyak 15 mobil, 15 mobil, banyak ya. Sebanyak 15 mobil membunyikan sirine menuju kawasan kota tua. Mendengar raungan sirine, semua warga daerah itu terbangun. Setiba di sana, mobil-mobil itu menyebar. Erik meminta supaya sirine dimatikan satu persatu, kecuali mobil nomor 12. Ia menduga keras letak apartemen. Apa apartemen itu? Rumah susun apartemen itu. Ia menduga keras letak apartemen si nenek penelepon itu adalah yang paling dekat dengan mobil nomor 12. Melalui pengeras suara, Erik meminta semua penghuni di apartemen yang tinggi itu mematikan lampu. Mereka semua mendengar permintaan itu.
dan lampu-lampu pun dimatikan, kecuali satu rumah yang cahaya lampunya terlihat terang melalui jendela berbentuk bujur sangkar. Tidak salah lagi, itulah rumah si nenek. Beberapa petugas kemudian mendobrak pintunya. Mendobrak ya, mendobrak itu membuka dengan paksa. Beberapa petugas kemudian mendobrak pintunya. Di dalam terlihat seorang nenek tergeletak di lantai, tak berdaya. Oh, badannya lemas, tak berdaya itu badannya lemas. Tangannya masih memegang gagang telepon. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat. Nenek yang tinggal seorang diri itu rupanya terjatuh ketika sedang menuju kamar tidur. Ia tak sanggup bangkit. Jika bantuan terlambat 5 atau 10 menit saja, mungkin nyawanya tak tertolong atau meninggal dunia. 2 minggu setelah dirawat, si nenek mulai pulih dan daya ingatnya kembali. Erik adalah contoh orang yang pantang menyerah. Ia didorong oleh semangat besar untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan segera. Keterangan yang disampaikan oleh si nenek yang sengsara itu begitu minim. Tapi Erik tak putus asa dan tidak minta maaf kepada si penelepon dan mengatakan tidak bisa menolongnya karena keterangan dari si nenek tidak cukup. Dia justru berusaha keras dengan cara-cara lain, sebab ia menyadari si nenek sedang menderita. Jadi, tidak mungkin didesak untuk memberi keterangan lengkap yang diperlukan. Kegigihan Erik terbukti membuahkan hasil yang gemilang. Ia tahu sebesar apapun tantangan yang ia hadapi, ia akan mampu mengatasinya jika tak menyerah. Dengan kegigihan itulah Erik berhasil menyelamatkan nyawa seorang nenek. Oh, selesai.